Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Abrani Purnama dengan nomor induk mahasiswa 856487666. Di sini saya akan melakukan praktikum yaitu sistem pencernaan makanan pada manusia. Di sini alat dan bahan yang saya gunakan yaitu ada gambar sistem pencernaan pada manusia dan ada alat tulis. Langsung saja, proses pencernaan makanan pada manusia merupakan suatu proses yang kompleks yang melibatkan beberapa organ dan enzim untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Ada beberapa organ yang berperan di dalam proses pencernaan makanan. Yang pertama di sini ada mulut, lalu kerongkongan, lalu lambung, usus halus, usus besar, dan kemudian yang terakhir ada rektum atau anus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Dimulai dari mulut. Proses pencernaan di mulut merupakan proses awal pencernaan, di mana makanan akan dikunyah oleh gigi dan dicampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase, dan enzim ini akan memecahkan karbonhidrat menjadi gula sederhana. Dengan dibantu dengan air liur, dengan gigi, makanan yang dikunyah oleh mulut lalu melewati kerongkongan. Setelah makanan dikunyah oleh mulut, kemudian makanan akan masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan, yaitu saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung, dan makanan didorong ke lambung oleh gerakan otot esofagus. Di sini kerongkongan. Setelah melewati kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung ini, makanan dicampur dengan asam lambung dan enzim pepsin yang memecah protein menjadi asam amino di lambung. Dan lambung juga menghasilkan lendir yang melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam lambung. Dan setelah diproses di lambung, makanan akan dibawa ke usus halus. Di daerah sini usus halus yang saya tunjuk menggunakan jari, di mana proses pencernaan kimiawi terjadi di dalam usus halus. Enzim-enzim dari pankreas dan empedu membantu memecah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dan setelah dicerna oleh usus halus, kemudian makanan atau sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna akan masuk ke dalam usus besar. Seperti yang saya tunjuk di sini usus besar, di mana air dan elektrolit diserap kembali ke dalam tubuh. Bakteri usus besar juga akan membantu memecah beberapa jenis karbohidrat dan menghasilkan vitamin K dan B12 di dalam usus besar ini. Setelah makanan melalui usus besar, sisa-sisa makanan yang telah tidak diserap oleh tubuh melalui usus besar dan kemudian dibawa ke bagian terakhir yaitu rektum atau anus. Sisa-sisa makanan tadi yang tidak dapat dicerna dan diserap maka dikeluarkan dari tubuh manusia melalui anus sebagai fases. Demikianlah proses pencernaan makanan pada manusia yang melibatkan beberapa organ dan juga enzim yang bekerja sama untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh manusia. Dengan demikian, tubuh dapat memperoleh energi dan juga nutrisi yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik sebagai sumber tenaga, sumber kekuatan bagi tubuh. Demikianlah praktikum saya pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.